warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu ya. Nah, oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah teori sastra, yaitu hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan. Nah, pendekatan hierarki kebutuhan ini membahas tentang bagaimana seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kalau dibawa ke dalam karya sastra, maka kita akan melihat bagaimana sebuah karya sastra yang kita bahas itu apakah kebutuhan di mana tokoh dalam sebuah karya sastra tersebut tingkatan hierarki kebutuhannya. Nah, lalu ada berapa sih tingkatan hierarki kebutuhan tersebut? Abraham Maslow mengungkapkan 5 tingkatan hierarki kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi itu berupa kebutuhan dasar seperti makanan, kemudian tempat tinggal yang berupa kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan keamanan. Kemudian di tingkatan ketiga ada tingkatan sosial, yaitu di mana seseorang berinteraksi dengan orang lain atau dengan kelompok-kelompok lain. Nah, di tingkatan keempat ada yang namanya penghargaan. Kemudian di top hierarkinya atau di tingkatan yang paling atas itu ada aktualisasi. Aktualisasi adalah kebutuhan untuk menggunakan kemampuan dan potensi diri, atau bagaimana seseorang itu bisa mengungkapkan potensi dirinya di depan khalayak luas. Pada video kali ini kita akan mengulik sebuah karya sastra, yaitu film Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar, yang merupakan film yang diangkat dari novel yang berjudul sama, yaitu Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar, karya dari Albertine Endah. Sedangkan filmnya sendiri disutradarai oleh Hastu Saputra dan rilis pada 2014. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang motivator Indonesia, yaitu Mary Riana, dalam mendapatkan 1 juta dolar pertamanya di Singapura. Nah, film ini itu menceritakan tentang seorang Mary Riana yang dipaksa pindah ke Singapura karena terjadi krisis di Indonesia yang mengancam etnis Cina. Maka dia dipaksa oleh ayahnya untuk pindah ke Singapura. Nah, kita akan melihat teori hierarki kebutuhan dari tokoh Mary Riana ini di dalam film berjudul Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Yang pertama, kita akan melihat tingkatan terbawah, yaitu kebutuhan fisiologi. Nah, kisah Mary Riana yang dipaksa pindah ke Singapura karena terjadi krisis di Indonesia, dan tentu dia harus memulai semuanya dari awal, mulai dari mencari tempat tinggal, kemudian memikirkan bagaimana cara dia bertahan hidup, bagaimana cara untuk membeli makanan. Nah, awalnya dia akan tinggal di rumah teman ayahnya, namun tidak ditemukan. Namun pada akhirnya dengan berupaya sekuat mungkin dia menemukan teman lamanya yang bernama Iren. Nah, lewat Iren lah dia mendapatkan tempat tinggal. Nah, dengan sudah mendapatkan tempat tinggal, kemudian dengan memulai mencari pekerjaan, tokoh Mary Riana ini mulai terpenuhi kebutuhan fisiologinya. Tingkatan selanjutnya yaitu rasa aman. Nah, kisah Mary Riana sendiri yaitu tragedi 1998 yang mengancam etnis Cina memaksa Mary Riana untuk pindah ke Singapura, yang membuatnya mencari tempat aman untuk menyelamatkan dirinya agar terhindar dari krisis yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi dia mencari tempat aman untuk menghindarkan dirinya, dan tempat aman tersebut adalah Singapura tersebut. Nah, kemudian tingkatan ketiga adalah sosial. Ketika seseorang sudah bisa memenuhi kebutuhan fisiologinya, kemudian juga sudah menemukan rasa aman, maka seseorang akan dapat bersosialisasi dengan mudah. Seperti Mary Riana sendiri, dia di Singapura dia bisa bersosialisasi dengan baik
di mana kita bisa melihat itu? Yaitu dari ketika dia mulai menemukan Iren, yang kemudian mendapatkan tempat tinggal, kemudian Iren menjadi sahabatnya, membantu dia untuk mencari pinjaman untuk melanjutkan kuliah. Kemudian selain menemukan teman, nah di sini diceritakan juga Mary Riana bertemu dengan seorang laki-laki bernama Alpha, yang kemudian Alpha ini menjadi penjaminnya untuk mendapatkan pinjaman pendidikan, yang kemudian seiring berjalannya waktu Alpha ini menjadi kekasih dari Mary Riana. Nah, disitulah bisa disimpulkan bahwa kebutuhan sosial dari tokoh Mary Riana ini sudah terpenuhi. Kita lanjut ke tingkatan hierarki yang keempat, yaitu penghargaan. Mary Riana yang selalu yakin dan optimis dia bisa menjalani kehidupannya seorang diri di Singapura tanpa keluarga, berusaha seorang diri tanpa mengenal lelah dengan kegigihan dan kerja keras, dengan semua cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya mencapai kesuksesan menjadi seorang pebisnis muda. Nah, di sini Mary Riana sudah mendapatkan sebuah penghargaan untuk dirinya sendiri. Dari semua kerja kerasnya, dia sudah bisa sukses menjadi seorang pebisnis. Nah, di sini tokoh Mary Riana ini sudah mencapai tingkatan hierarki yang keempat, yaitu kebutuhan. Kemudian tingkatan yang kelima adalah aktualisasi, yaitu kebutuhan untuk kita mengekspresikan apa yang kita punya di depan masyarakat. Nah, Mary Riana ini melalui bisnis saham yang dipantau melalui layar handphone, itu adalah jalan pertama dia untuk menjadi seorang pebisnis. Dan ternyata bisnis tersebut sukses, dia meraih saham, tapi kesuksesannya tak bertahan lama dan akhirnya jatuh kembali. Nah, namun tokoh Mary Riana yang pantang menyerah, kemudian juga memiliki ide dan jiwa kreatif, yang memiliki jiwa seorang pebisnis, mencoba lagi melamar kerja sebagai konsultan di perusahaan asuransi jiwa. Nah, kebetulan di situ yang mendaftar adalah seorang wanita tua yang pernah ia tolong. Nah, dengan kegigihan dan semangatnya, ia mencapai $1 juta impiannya. Dengan begitu, Mary Riana berhasil mencapai hierarki yang paling atas, yaitu top hierarki aktualisasi diri, di mana ketika dia sudah meraih kesuksesan, dia tidak berhenti di situ saja, tapi dia kemudian melanjutkannya lagi sampai dia menjadi seorang pebisnis yang handal dengan usia yang masih muda dan sudah menjadi pebisnis yang handal. Nah, itu tadi dia mengenai teori hierarki kebutuhan dalam film Mary Riana Mimpi $1 Juta. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.